Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaku ekonomi dan utang luar negeri. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok ini. Pertama saya sendirian di Kurniati, kedua ada Ika Siti Fatimah, ketiga ada Desta Akbar, dan yang keempat ada Fidan Putrika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pembahasan materi di slide pertama. Di slide pertama ada perbandingan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh sekitar 5,02%. Sedangkan tahun 2020 secara kumulatif terkontraksi minus 2,07%. Ini disebabkan karena pandemi di Indonesia yang masih berlangsung. Dampak pandemik ini terhadap pelaku-pelaku ekonomi menurut Menteri Keuangan berpengaruh di 4 sektor, yaitu yang pertama rumah tangga, kedua UMKM, yang ketiga korporasi, dan yang keempat sektor keuangan. Melanjutkan penjelasan dari Rani, di sektor manakah sih yang masih mampu bertahan dan juga menjadi penyelamat bagi perekonomian nasional di tengah pandemi ini? Oke, dari beberapa sektor yang ada di Indonesia yang mempunyai peran besar dalam menyelamatkan perekonomian nasional ketika pandemi adalah sektor pemerintah atau sektor BUMN, di mana sektor BUMN ini menjadi pendorong bagi bergeraknya dunia usaha agar mampu menopang peningkatan angka pengangguran. Nah, pemerintah juga telah mengeluarkan dana dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN dan juga berupa investasi pemerintah bagi BUMN dalam rangka untuk memulihkan ekonomi nasional. Oke, bagaimanakah sih perbandingan APBN di Indonesia untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, APBN pada tahun 2019 yakni sebesar 2.461,1 triliun untuk belanja negara, sedangkan untuk pendapatan negaranya yakni sebesar 2.165,1 triliun. Sedangkan di tahun 2020 atau di tahun awal masuk COVID-19 ke Indonesia, untuk belanja negaranya meningkat menjadi 2.540,4 triliun. Kemudian untuk pendapatan negaranya juga meningkat menjadi 2.233,2 triliun. Untuk APBN di Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini masih mengalami defisit. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk pemaparan materinya. Selanjutnya tentang sektor ekonomi manakah yang mengalami pembengkakan anggaran saat pandemi di Indonesia. Penyebaran virus corona membuat pemerintah meningkatkan dukungan fiskal yang menyebabkan pembengkakan anggaran pada sektor kesehatan. Di tahun 2020, alokasi anggaran kesehatan berada pada angka 169 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021, anggaran kesehatan naik menjadi 254 triliun rupiah. Kenaikan ini terkait dengan pembelanjaan penanganan ekonomi nasional (PN) dan kegiatan tertentu seperti program vaksinasi nasional. Selanjutnya ya teman-teman, ini bagaimana sih kondisi utang Indonesia selama pandemi berlangsung. Kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 dengan tahun masa pandemi tahun 2020 dan sekarang ini ya. Untuk tahun 2019, utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 tercatat 386,1 miliar US dollar atau sekitar 5.379 triliun rupiah. Ini dengan estimasi kurs dolar yaitu 13.932
Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta utang swasta. Ini dikutip dari publikasi BI Bank Indonesia Senin 15 Juli 2019. Utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,4%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 8,8%. Kita bandingkan dengan tahun 2020 di mana pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia. Kementerian Keuangan tahun 2020 mencatat rasio utang pemerintah mencapai 34,53% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) hingga akhir Agustus 2020. Rasio ini naik dibandingkan bulan sebelumnya, 33,63% dari PDB. Adapun kenaikan rasio utang terhadap PDB dipengaruhi oleh suku bunga dan nilai tukar rupiah penerbitan surat berharga negara (SBN). Keseluruhan rasio utang masih aman menurut Undang-Undang Keuangan Negara yang maksimal 60% terhadap PDB. Apakah Indonesia bisa terbebas dari utang luar negeri? Utang luar negeri besar bagi Indonesia. Utang luar negeri tersebut digunakan untuk melakukan belanja negara dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perekonomian domestik tidak bisa lepas dari jerat utang luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.